Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta alam, kawan-kawan yang bergerak di bidang konservasi. Akhir-akhir ini kita didera oleh satu berita kenyataan, yaitu bahwa soal harimau loreng, pokoknya adalah harimau loreng Sumatera, ada yang keluar dari kebun binatang, ada yang mati, ada yang berada di pinggir suraka atau taman nasional, sehingga merasa masyarakat di sekitarnya ada khawatir, bahkan ada yang diterkam. Sehingga ini harus mendiskusikan secara menyeluruh. Maka ahli Kodas Speak Up akan membagi tema mengenai konservasi harimau dalam 3 episode. Yaitu satu adalah proses kepunahan, kedua adalah sejarah yang memilukan, dan yang ketiga adalah mencegah kepunahan satwa besar harimau loreng. Kita sangat bangga dan sangat berterima kasih. Tentunya harimau adalah ciptaan Allah, sebagaimana kita makhluk yang diciptakannya. Kita harus kerjasama dengan harimau sang raja hutan, dengan harimau yang kita sebut dalam ilmunya top karnivor, ada di atas, yang menguasai terutama hutan, maka disebut dengan Raja Rimba. Terima kasih kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para LSM, khususnya harimau kita, para universitas, IPB, UGM, dan kawan-kawan, beberapa universitas di USU, dan universitas lainnya di Sumatera. Termasuk juga media massa, termasuk juga swasta yang berpartisipasi, juga donor dari negara asing. Mereka bersama-sama untuk melihat eksistensi daripada harimau, untuk mencegah, intinya adalah jangan sampai harimau ini semakin terdesak, dan akhirnya punah. Kawan-kawan sekalian, maka dalam topik pertama atau episode pertama atau bagian pertama, saya sebut dengan sejarah yang sangat memilukan. Berarti kita mencoba dengan membagi waktu, yaitu waktu sebelum tahun 70, waktu setelah tahun 70, sampai dengan tahun 1990-an, dan era pada saat itulah era tentang pembangunan dan pengembangan kawasan konservasi. Kawan-kawan sekalian, maka kalau kita mencoba melihat kembali, menarik kembali sejarah tentang harimau, tentang orang Jawa menyebut macan, si embah. Kalau orang Sumatera menyebutnya dengan datuk belang. Datuk belang, datuk adalah leluhur, belang itu karena kondisinya kulitnya adalah berbelang-belang. Maka Indonesia dikaruniai 3 tipe harimau secara terpisah, secara endemik menurut ilmu pengetahuan, yaitu harimau loreng Bali, Panthera tigris balica, tentunya tinggalnya di Pulau Bali. Yang kedua adalah Panthera tigris sundaika yang tinggalnya habitatnya di Pulau Jawa. Yang ketiga, yang terakhir adalah harimau loreng Sumatera yang bermukim di Pulau Sumatera. Kawan-kawan sekalian, maka keberadaan harimau tidak lepas daripada keberadaan yang kita sebut dengan Biogeography Island. Kita mengenal yang namanya dangkalan atau dataran Sunda, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oleh karena itu wajar apabila Sumatera dan Jawa ada harimau loreng, karena dulunya bersatu. Tetapi pertanyaannya, karena zaman dulu juga Sumatera, Kalimantan bersatu, maka pertanyaannya adalah sampai saat ini belum terpecahkan, kenapa di Pulau Kalimantan tidak ada
harimau loreng atau Panthera tigris Sumatera ya. Tetapi di Jawa ada, karena koneksi antara Sumatera dengan Jawa dulunya bersatu. Sumatera, Jawa, Kalimantan bersatu, jadi masuk akal lah. Lalu yang kedua adalah kita belum bisa memecahkan, itu kenapa harimau Bali atau harimau loreng ada di Bali. Ini juga pertanyaan juga kan. Kenapa ini? Karena Bali terpisah. Nggak pernah Bali bersatu dengan Pulau Jawa. Sehingga artinya harus ada analisis yang lebih detail, lebih seksama. Kenapa? Ada perbedaan-perbedaan. Sehingga yang dua ini, yaitu harimau loreng Bali, Panthera tigris balika, harimau loreng Jawa, Panthera tigris sundaika, sudah hilang. Malah Jawa sudah hilang, diputuskan hilang oleh pemerintah, oleh internasional sejak tahun 1980. Lebih dulu tentunya Bali ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Maka kita melihat saat itu adalah zaman-zaman kolonial Belanda. Kolonial bermukim di Pulau Jawa, maka dia mengembangkan yang namanya perkebunan. Ada kopi, ada teh, terutama dua itu komoditi ya, kopi dan teh, dan coklat ketiga. Maka mereka membuka secara besar-besaran untuk produksi ekspor, penjajah ke mancanegara, sehingga Belanda menjadi kuat. Industri mengenai coklat, kopi, dan teh. Di mana mereka membuka, maka tentunya dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Dari mulai kawasan-kawasan yang dekat permukiman sampai jauh di tengah hutan sampai naik ke atas. Akibatnya tentunya mendesak. Berbagai spesies binatang liar yang ada di sana, dan salah satunya adalah si raja hutan, yaitu harimau Jawa, Panthera tigris sundaika. Sehingga wajar apabila tertekan, dia mencari makan juga susah, harinya semakin sulit diketemukan, akhirnya semakin langka. Dan alhamdulillah kalau ini berita yang baik dari kawan-kawan peneliti dari beberapa lembaga mengkabarkan bahwasannya masih ditemukan harimau loreng Jawa di Sukabumi. Kalau itu ada mengembirakan, tapi tentunya harus didukung oleh data yang tepat. Harus didukung oleh pemahaman terhadap kode etik daripada research, tata cara research, menyimpulkan, menseminarkan. Artinya pertanyaan saya, jika ini cukup, maka semua orang akan gembira. Masih ada harimau loreng di Jawa ini. Saya kembali kepada zaman penjajahan, zaman Belanda tentunya. Bukan hanya menanam coklat, menanam tumbuhan lain seperti, atau tumbuhan yang diproduksi lain seperti kopi dan teh, tetapi juga dia berburu. Nah, ini sangat luar biasa. Kita menjumpai dan dipublish beberapa dengan bangganya para amtenar Belanda yang menembak harimau loreng Jawa, lalu dipikul oleh kita orang lokal Sunda, orang Sunda atau orang Jawa. Mengenaskan sekali itu. Dan itu menjadi program yang namanya rekreasi hunting. Hunting recreation, terkenal di Eropa. Dan orang datang ke Jawa untuk berburu harimau, orang asing. Jadi bukan penduduk pribumi. Kalau penduduk pribumi, maka kita mengenal jangan sampai kita diganggu. Saya tahu sekali, kakek saya, nenek saya, termasuk juga kawan-kawan suku pedalaman di Sumatera, maka dia hidup berdampingan, hidup bersama dengan harimau. Harimau sebagai titipan sang penguasa mereka, titipan Allah ke agama Islam, sama dengan hak kita, sama. Jadi kita harus melindungi, kita harus melestarikan, harus juga jangan sampai
spesies ini mengganggu, apalagi memakan manusia, dan tidak pernah terjadi zaman dulu. Maka ada jawaban saat ini, kenapa sih harimau keluar dari persembunyiannya, lalu dianggapnya dia mengganggu, membunuh, menyeret masyarakat sekitarnya. Maka kalau kita telaah, maka harimau tidak sembarangan. Kita bedakan antara dua harimau yang memang liar, satwa liar, dan harimau kalau menurut bahasa Jawanya adalah harimau ingon-ingon. Di kebun binatang, di orang-orang kaya, kandangnya tidak memenuhi. Lalu mereka, ada yang kasus terjadi beberapa di kebun binatang keluar, atau kelaparan, atau mati. Keluarin untuk dilepas liarkan dari mereka yang jinak. Jadi menurut ilmu insting behavior, ilmu perilaku satwa, maka mereka akan teringat di memorinya ketika dia mendapatkan perlakuan dari majikannya, dari yang punya kebun binatang, dari yang memelihara harimau ini. Nah, perlakuannya bagus memang. Mungkin dia manja, dikasih daging, dikasih makanan, dikasih tempat. Tapi pertanyaannya, apakah dia merasa bebas? Itu yang tidak pernah menonjol daripada para mereka. Lalu mereka mengatakan bahwa, oh, kami kan sayang harimau, kami kan mengasih makan harimau. Maka dalam ilmu konservasi, mereka itu adalah menyiksa loh. Menyiksa. Kembalikan ke alam, nikmatilah harimau yang ada di alam. Turutlah memberikan share tentang uangnya, tentang kekayaannya untuk melindungi harimau. Dengan menghitung pergerakannya dengan macam-macam cara dan banyak sekali. Dan alhamdulillah kita mulai tumbuh sekarang ya, mulai tumbuh. Nanti episode ketiga kita bahas itu. Tapi saya masih melihat episode tentang sejarah yang memilukan. Kawan-kawan sekalian, selalu kalau kita berjalan ke kampung-kampung, ke perkotaan, maka ada dua pendapat. Perkampungan yang orang yang memang hidupnya bersama hutan, masyarakat tradisional, suku Dayak. Kalau di Kalimantan, di sana juga ada macannya, tapi harimau loreng nggak ada tadi. Ada suku yang ada di Pulau Sumatera, suku Jawa. Mereka mengatakan bahwa harimau itu adalah tidak boleh diganggu. Nggak boleh, ini hutan tutupan. Karena dia melihat bahwasanya kalau dia diganggu, maka sang harimau akan keluar, akan marah. Kita juga manusia kalau diganggu marah. Kalau hak-hak dia diganggu, maka marah. Maka dia menyebabkan orang mengatakan adalah binatang buas. Saya sendiri nggak suka disebut binatang buas. Pertanyaannya, yang buas itu manusia atau harimau? Jangan-jangan yang buas manusia. Manusia membuka hutan untuk kepentingan ekonomi dia. Manusia berburu seperti orang Belanda tadi, membuka perkebunan kopi, teh untuk ekonomi. Bukankah ini manusia yang menghancurkan, bukan harimau? Lalu jelas saja bahwa yang tadinya harimau mempunyai, katakanlah di Jawa. Saya belajar harimau sejak tahun 68 sampai dengan 83, sekian puluh tahun. Saya bergerak dari semua dataran tinggi, dataran rendah Pulau Jawa. Akhirnya ujungnya harimau itu pada tahun 70-an, sebelumnya 5 tahun saya bolak-balik ke sana, adalah ada pada 2 wilayah kawasan konservasi di Jawa Timur. Jadi Jawa Barat sudah terus ya, terdesak, dibuka. Akhirnya mentok ada 2 kawasan yang kita sebut dengan benteng terakhir untuk harimau loreng Jawa. Yaitu adalah Taman Nasional sekarang Baluran dan Taman Nasional Meru Betiri. Jaraknya kira-kira antara 100 sampai 200 km. Harimau mempunyai wilayah jelajah, mempunyai pergerakan
100, kadang-kadang 200, tergantung dari kebutuhannya. 100 km dia bergerak untuk mencari makan, untuk mencari pasangan, untuk mencari tempat yang cocok, untuk berlindung dari kejaran musuh. Dia punya insting. Jadi saat itu Allah yang Maha Kuasa memberikan Indonesia yang satu kehebatan. Maka di daerah selatan, itu selatan, pantai selatan maksud saya, itu ada kawasan yang cocok buat harimau. Yang sekarang kita sebut Taman Nasional Meru Betiri. Dia di situ berkembang biak. Dia di situ bagaimana sang induk mempelajari anaknya. Ada learning proses kayak kita juga. Anaknya suruh bermain-main, kayak kucing lah. Harimau itu kucing besar ya. Kayak kucing jalan-jalan di sana. Di alam. Lalu dia sumpek ya dengan Taman Nasional itu, karena tadi 100 km jaraknya bergerak, maka dia bergerak dari mulai pantai selatan, Taman Nasional Meru Betiri, bergerak menuju Taman Nasional Baluran di pantai utara Banyuwangi. Jauh jaraknya. Tapi mereka lakukan untuk apa? Ini suatu range wilayah dia. Ini wilayahku ini. Tapi wilayah ini dibuka oleh Belanda untuk perkebunan teh, untuk perkebunan kopi, untuk perkebunan coklat. Tapi terpaksa dilewat karena dia kekeh kepengen ke Baluran yang jaraknya lebih dari 100 km. Datang ke Baluran, melewati jalan, melewati sungai, melewati perkampungan, melewati perkebunan. Kenapa dia ke Baluran? Ini sangat unik sekali. Maka Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Indonesia di pantai timur ujung Banyuwangi, yaitu daerah savana semacam Afrika. Gak ada tempat lain Indonesia, cuma di Baluran. Jadi di situ ada kerbau, ada babi hutan, ada rusa, ada burung, ada merak, macam-macam. Dia bergerak setiap hari menuju tempat minum di tengah-tengah savana yang luasnya dulu sampai 500 hektar. Lalu kemudian dia kembali sorenya menuju ke tempat persembunyian. Nah, ketika bergerak itu, itulah makanan daripada harimau. Jadi sistemnya begitu, alamnya. Jadi bergerak, maka harimau punya jadwal, maka dalam bulan-bulan, misalnya waktu itu musim kemarau, maka air terbatas, kira-kira bulan Agustus, September, maka harimau turun dari Meru Betiri menuju ke Baluran untuk mencari pakannya dia yang disediakan oleh alam, babi hutan, menjangan, rusa, burung-burung, dan sebagainya. Dan itu memang ada kepentingannya dari segi ekosistem, rantai makan. Kalau rusanya berlebihan, maka rusa akan masuk ke rumah, akan memakan tanaman-tanaman kebun. Maka dikendalikan oleh harimau. Itu alam. Dia makan rusa itu, dia makan babi hutan. Yang kita sebut dengan prey, makanannya dia, dimakan lalu sehingga populasi atau jumlah dari jenis-jenis herbivore yang ada di Taman Nasional Baluran stabil. Maka dia kembali lagi ke Meru Betiri dengan segar, dengan dengan segar dan dengan kekuatan yang sangat prima. Saya melihat ada sesuatu yang sangat menakjubkan. Harimau tidak akan membunuh orang yang dianggapnya tidak musuh. Jadi dia membunuh itu kalau dianggapnya musuh. Jadi tadi bahwasanya harimau bergerak terus dari pusat breedingnya, pusat perkembangbiakannya di suatu taman nasional namanya Meru Betiri, yang jaraknya jauh dari Baluran. Sehingga kalau kita bagi, maka Meru Betiri ada tempat persembunyian, tempat breeding, menghasilkan anak-anak di daerah selatan, pantai selatan. Sedangkan Baluran menghasilkan makanan, rusa, babi hutan. Maka dia itu terpisah jaraknya antara dua lokasi ini kan, melewati jalan, melewati perkebunan, melewati perkampungan. Jadi dalam kondisi risiko, tapi dia lakukan karena dia harus lakukan. Setelah makan kenyang, dia kembali ke Meru Betiri untuk reproduksi lagi.
Itulah hakiki daripada sistem alam. Terus pertanyaannya, kenapa di Baluran ada savana? Ini luar biasa juga. Jadi harus dipelajari secara detail, karena ternyata di sana itu adalah diciptakan oleh Allah lagi-lagi. Ada suatu aliran sungai di bawah tanah. Aliran sungai itu yang menyebabkan suburnya daerah itu, maka di sana setiap tahun terjadi kebakaran. Jadi kebakaran secara alam itu bagus ya. Kebakaran yang memelihara terjadinya savana. Terjadinya padang rumput. Itu juga harus mengerti di dinamika alam daripada pengelola ekosistem hutan. Itu ada fungsinya. Jadi ke sana dia makan rusa, rusanya kan makan dari terubusan ilalang, terubusan rumput-rumput di savana. Maka rusa ada terbatas di situ untuk bersembunyi. Maka sekitar bulan-bulan musim kering, Agustus, September, Oktober, datangnya sang harimau untuk memakan mangsanya, untuk mencari variasi makanan. Lalu dia kembali sekitar lebih dari 100 km menuju ke sekian bulan dia jalankan. Kita bisa bayangkan. Nah, itu sistem alam sangat adil, sangat bijak, dan sang harimau tidak pernah memakan manusia kecuali kalau diganggu. Jadi contoh demikian, ini contoh kenyataan sekali. Saat saya ngejar-ngejar harimau tahun 70-an sampai tahun 80, banyak cerita masyarakat dan kejadian sebenarnya. Misalnya ada seorang, kalau zaman dulu, zaman tahun 70-an, itu truk banyak sekali di jalan yang membelah Taman Nasional Baluran menuju ke Banyuwangi. Zaman dulu truk itu harus dikasih air di karburatornya, maka berhenti di situ supir sama keneknya untuk ngambil air, nongkrong di tempat pusat-pusat air ya, comberan di pinggir apa namanya jalan. Maka yang keneknya yang ngambil tuh, yang apa namanya supirnya nongkrong meliatin ya, yang diterkam tuh keneknya, padahal harimaunya ada di belakang supir. Jadi dianggap, oh ini musuh, habis. Oh ini musuh, ada harimau, larinya manusia seberapa? Paling-paling cuma 5 km per jam. Harimau lebih dari 100 km per jam, diterkam pasti. Jadi kita harus hati-hati. Maka saya sebut dengan ronde pertama ini, atau saya sebut dengan episode pertama, sejarah yang sangat memilukan. Masyarakat adat Sumatera, dia rela kopinya dimakan, tanamannya dimakan rusa, dimakan gajah, rusanya dimakan harimau. Dia tahu betul itu sistem itu. Jadi dia merasa rela, saya nggak apa-apa. Karena yang dimakan itu dan nantinya menjadi pakannya harimau. Dan harimau dicegah. Mereka melindungi. Kalaupun dia membuka hutan, masyarakat adat, dia tahu betul filosofinya membuka hutan. Gak pernah terganggu. Tetapi datanglah kelompok-kelompok pengusaha besar, traktor-traktor besar, dengan membuka sekian puluh ribu hektar. Kebetulan di situ dia jelajah harimau. Maka tentunya habislah. Jadi artinya bahwa kalau punah itu kenapa? Ini sejarah buat, oh punah ya sudah. Toh nggak ada apa-apanya juga. Orang Jawa masih bisa hidup. Tetapi ini adalah soal etika, soal moral. Soal tadi, ciptaan Allah yang samanya mempunyai hak hidup. Dia mempunyai suatu pengetahuan yang kita tiru. Disiplinnya, mempelajari anaknya, supaya dia belajar dari induknya. Itu sama dengan kita kan. Jadi ini di Jawa tidak ada lagi tuh kehilangan. Ya artinya kehilangan dari contoh-contoh yang baik di Jawa. Sehingga kalau itu diketemukan lagi harimau loreng Jawa, semua orang akan sangat berbahagia, asalkan dengan cara-cara yang sahih menurut ilmu pengetahuan. Kembali ke Sumatera. Maka tentunya Sumatera mulai terputus. Kami ngejar-ngejar harimau itu sejak tahun 83-84. Lalu kesimpulannya harimau terputus-putus dan wilayah hutan terkotak-kotak karena akibat dari masuknya beberapa hak pengusahaan hutan. Maka terjadinya disebut dengan the doomed animals.
Ada gajah terkurung, ada harimau terkurung di luasan yang sempit, ada rusa terkurung, lalu kita selamatkan. Dan terus terang aja penyelamatannya ini bukan hanya tanggung jawab government, tetapi bagaimana tanggung jawab pada seluruh masyarakat yang terkait berkolaborasi bahu-membahu, dan itu sangat sulit sekali. Kalau sudah terjadi sangat sulit sekali. Sehingga pertanyaan selanjutnya, semuanya jadi berapa sekarang jumlah harimau Sumatera yang masih bisa bertahan di Pulau Sumatera? Untuk itu maka episode kedua akan menjawab berapa jumlahnya, kenapa seperti itu. Saya sudahi episode pertama, mudah-mudahan sejarah yang memilukan ini akibat dari perilaku kita. Saya sebut yang kurang memperhatikan hidupan lain yang diberikan oleh Allah. Kurang melihat pentingnya harimau, pentingnya rusa, pentingnya babi hutan, pentingnya tumbuhan dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.